Pemirsa, dari total 26 pemain timnas sepak bola Indonesia yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk menghadapi FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina pada pertengahan Juni mendatang, baru 15 orang yang bergabung dalam pemusatan latihan di Surabaya. Sementara itu, pemain belakang keturunan Indonesia, Sandy Walsh, mengalami cedera. Sebanyak 15 dari total 26 pemain tim nasional sepak bola Indonesia yang dipanggil pelatih Sinteyong untuk menghadapi FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina telah bergabung mengikuti pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur. Pemusatan latihan yang dimulai 5 Juni lalu itu sebelumnya hanya dihadiri 8 pemain. Sebanyak 15 pemain yang telah bergabung mengikuti latihan di lapangan Tor Surabaya yang dipimpin oleh asisten pelatih Nova Arianto. Tampak pemain keturunan yang baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh, mengalami cedera dalam latihan tersebut. Penggawa timnas Indonesia Rachmat Irianto mengungkapkan, selain Sandy Walsh, rekan-rekan satu timnya dalam kondisi prima. Pemain Persib Bandung asal kota Surabaya itu berharap cedera Sandy Walsh tidak terlalu serius sehingga dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya saat menghadapi Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni mendatang. Alhamdulillah baik semua, kecuali Sandy Walsh tadi sedikit cedera, tapi lagi diobservasi, tapi moga-moga tidak apa-apa. I'm feeling good. This is my first training camp with the first team. The first days for me was good to see my new teammates, and I hope I'm able to play against Palestine and of course Argentina. Total 26 pemain timnas yang dipanggil Sinteyong berasal dari klub-klub Liga 1 Indonesia dan luar negeri. 5 diantaranya pemain keturunan Indonesia yang memperkuat klub-klub di Eropa. Selain akan menghadapi Palestina, FIFA Matchday akan mempertemukan timnas Indonesia dengan juara dunia Argentina yang dijadwalkan pada 19 Juni 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, berbagai aktivitas dilakukan warga binaan pemasyarakatan untuk mengisi waktu mereka menjalani masa hukuman. Tidak hanya dibekali dengan keterampilan, namun para warga binaan pemasyarakatan juga diberikan pembinaan jasmani melalui kegiatan olahraga. Berbagai aktivitas dilakukan warga binaan pemasyarakatan untuk mengisi waktu mereka menjalani masa hukuman. Tidak hanya dibekali keterampilan, namun para warga binaan pemasyarakatan juga diberi pembinaan jasmani melalui kegiatan olahraga. Seperti yang dijalani Gonzales, salah seorang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2A Padang. Setiap sore ia melatih tinju kepada sesama warga binaan. Pada tahun 1994 hingga 2002 lalu, Gonzales merupakan petinju andalan Sumatera Barat di kelas terbang. Ia juga pernah masuk tim pelatnas pra Olimpiade Sydney tahun 2000, kemudian beralih sebagai petinju profesional pada tahun 2002. Namun karena terjerat tindakan kriminal, dirinya harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah dilakukan di Lapas Muaro Padang. Supaya dia jauhlah dari yang negatif-negatif. Di bidang olahraga tinju ini banyak positifnya. Dan ada kegiatan setiap hari, kami setiap hari latihan, setiap sore. Sejak 6 bulan lalu, setidaknya ada 5 warga binaan yang belajar olahraga tinju setiap sore dari Gonzales. Mereka berharap pelatihan dasar tinju yang diberikan Gonzales dapat digunakan sebagai modal menjadi atlet tinju setelah keluar dari lapas. Yang pertama untuk menjaga diri, terus ingin jadi juga dibuat setelah udah bebas dari sini, hampir keluar menjadi atlet. Selama ini apakah ada kesulitan dalam belajar tinju ini? Enggak ada, cuman niat dalam hati aja belajar ini, di semuanya udah gampang semua. Sementara itu, Lapas Kelas 2A Padang juga telah melakukan kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat untuk memfasilitasi warga binaan yang memiliki bakat untuk menjadi atlet. Supaya nanti setelah keluar dari Lapas Padang selesai menjalani pidananya, yang bercita-cita jadi atlet dapat meneruskan cita-citanya. Selain olahraga tinju, para warga binaan pemasyarakatan juga mendapatkan kesempatan untuk bermain olahraga lainnya, seperti bulu tangkis, futsal, tenis meja, hingga silat. Keterampilan dan pelatihan yang diterima warga binaan pemasyarakatan saat menjalani masa hukuman ini akan terasa manfaatnya seusai menjalani masa hukuman jika ditekuni secara serius.